Perasaannya bagaimana ini setelah dipastikan lah ya tidak akan melanjutkan kiprahnya di Bawaslu Kabupaten Kota? Kami mendapatkan banyak saudara di Bawaslu dan itu yang membuat kami bagaimana harus merelakan mereka, nanti suatu saat pasti kami akan dilupakan. Bisa jadi wawasan tambahan mungkin untuk nanti Bawaslu Kabupaten Kota yang melanjutkan atau kabupaten kota yang lain. Ada mungkin dari Pak Mart atau Ibu Anti? Kalau kami di kasus-kasus yang kami pernah tangani, pengalaman kami di 2020, itu ada beberapa ASN yang kami tangani dan kami sudah laporkan sampai ke Komisi ASN. Sudah tidak di Bawaslu, apakah berhenti kontribusi Bapak Ibu terhadap ya bisa dibilang kemajuan demokrasi di tanah Papua? Baik sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Farsan Ilmial Aiman. Pada podcast kali ini di episode ke-15, saya sudah kedatangan tamu istimewa. Kenapa saya bilang istimewa? Karena keduanya adalah orang yang notabene punya kontribusi penting di dalam memajukan demokrasi di tanah Papua. Mereka merupakan anggota Bawaslu Kabupaten Kota periode 2018-2023. Ya, di depan saya sudah ada Pace dan Mace. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu karena mungkin sahabat Bawaslu belum ada yang sudah kenal, mungkin nanti ada yang belum. Nah, yang pertama adalah Pak Martin. Selamat siang, Pak Martin. Selamat siang, Mas Farsan dan sahabat Bawaslu dimanapun berada. Ya, Pak Martin ini adalah anggota Bawaslu Kabupaten Supiori. Lalu yang kedua, Ibu Seprianti. Selamat siang, Bu Anti. Selamat siang, Mas Farsan dan juga sahabat Bawaslu dimanapun berada. Ya, Ibu Anti ini adalah Sri Kandi Bawaslu Kabupaten Kota di Papua. Beliau adalah anggota Bawaslu Kabupaten Jayapura. Jadi kawan-kawan, kakak adik yang arah-arah Sentani ini pasti hafal, ya. Baik, Bapak Ibu ini anggota Bawaslu Kabupaten Kota periode 2018-2023. Sudah habis masa jabatan AMJ ya. Kalau kita biasa bilang AMJ akhir masa jabatan tanggal 15 Agustus. Perasaannya bagaimana ini Pak Martin, Ibu Anti setelah dipastikan lah ya tidak akan melanjutkan kiprahnya di Bawaslu Kabupaten Kota selama 5 tahun, aktivitas padat, mengawasi pemilu pilkada, dan pada satu waktu sudah terbayang tidak akan melakukan aktivitas yang sudah dilakukan cukup lama. Itu perasaannya seperti apa? Mungkin Pak Martin atau Pak Martin dulu mungkin ya, silahkan. Baik, Mas Farsan dan sahabat Bawaslu dimanapun berada, kami sudah bagian dari Bawaslu sehingga ada banyak kenangan yang kami ingat, yang kami tidak bisa lupakan selama masih ada di Bawaslu ya. Perasaan-perasaan itu terbawa dan bersamaan dengan kerja-kerja kita selama kurang lebih 5 tahun di Bawaslu itu banyak sekali ada suka dukanya yang kita rasakan bersama lah selama di Bawaslu itu. Yang paling kami ingin sekali untuk supaya dimanapun sahabat Bawaslu bisa melihat kerja-kerja kami itu, kami selalu dalam tahapan-tahapan pemilu itu selalu sudah lebih awal memastikan bagaimana tahapan pemilu itu kita harus benar-benar mengawasi dengan baik. Dari setiap jadwal tahapan itu keluar, kita sudah harus sudah wanti-wanti trik-trik apa yang kita buat itu kita sudah dari jauh-jauh hari sudah kerja dari sebelum tahapan harus itu siapkan dimulai. Diri memang mulai dari tahapan itu sehingga tahapan pemilu kali ini yang 2024 mendatang ini sebagai Bawaslu yang
akan meninggalkan tugas-tugas kerja ini dengan pengalaman dari 2019, 2020 menghadapi pilkada. Kalau kami di Supiori seperti itu ya. Itu banyak sekali yang kami tidak akan lupakan, tapi ya kami tetap walaupun di luar tetap memberikan dorongan, semangat, motivasi sebagai pemantau secara langsung karena kami merasa bagian dari Bawaslu. Kami akan bersama-sama dengan teman-teman Bawaslu dimanapun berada, secara khusus di kabupaten kota masing-masing, kita mendorong proses-proses pengawasan itu yang baik. Mungkin seperti itu. Ya, Bu Anti, bagaimana perasaannya? Yang kalau tadi Pak Martin, ya kadang-kadang susah ya kalau ditanya perasaan. Tapi silakan Bu Anti bisa menjelaskan ini apakah bingung atau sedih atau senang, mungkin seperti apa Bu? Baik, kalau ditanya perasaan karena kami berdua di sini sebenarnya tidak sendiri ya, kami mewakili teman-teman kami yang akan mengakhiri masa jabatannya di tanggal 15 ini. Dan kalau secara pribadi saya sendiri itu memang mengikuti seleksi juga, cuman memang saya tidak lagi bisa melanjutkan karena saya tidak lolos pada tahapan administrasi. Faktor penyebab ketidaklolosan saya tahu karena saya tidak mendapatkan izin. Saya sebagai ASN, saya tidak mendapatkan izin dari pimpinan saya dan itu yang membuat saya tidak bisa melanjutkan seleksi. Awalnya ya ada rasa sedih, ya wajar sebagai manusia. Saya merasa sedih bukan karena ketidaklolosan itu, tetapi saya memang memikirkan bagaimana kelanjutan tahapan. Saya sudah memulai mengawasi dari pendaftaran partai politik, bagaimana penyusunan daftar pemilih, ya dan lain sebagainya. Dan setelah ini, apakah setelah kami berakhir dan yang akan melanjutkan ini bisa melanjutkan dengan baik atau tidak? Jadi itu sih mungkin kesedihannya. Tapi juga karena ya seperti tadi yang dikatakan Pak Martin, banyak kenangan, banyak hal yang kami dapat di Bawaslu yang tidak bisa kami lupakan dan itu ya selalu terpatri, tidak bisa kami lupakan. Dan ada bukan hanya secara materi, tapi juga kami mendapatkan banyak saudara di Bawaslu dan itu yang membuat kami bagaimana harus merelakan mereka nanti suatu saat pasti kami akan dilupakan. Walaupun sekarang mungkin setelah 1 dan 2 minggu ke depan pasti masih ada yang bersedih. Tapi ke depan dengan masing-masing teman-teman yang akan sibuk, aktif mengawasi, apalagi yang akan melanjutkan tahapan, para pimpinan, semua pasti akan masuk dalam kesibukan yang tingkat tinggi, pasti kami dilupakan. Dan itu ya mungkin ada sedikit perasaan agak kecewa di situ. Gitu sih rasanya. Mudah-mudahan tidak ya Bu ya. Ya, amin Mas Farsan. Tadi mungkin yang pertama mudah-mudahan nanti pengganti Bapak Ibu itu bisa melaksanakan tugas dengan baik begitu dan kedepannya mungkin tetap meskipun sudah tidak di Bawaslu tapi teman-teman yang ada di Bawaslu Kabupaten Kota yang lolos mungkin nanti periode 2023-2028 dan juga Bawaslu Provinsi Papua masih bisa menjalin silaturahmi lah ya, Bapak Ibu ya. Ya mungkin kalau saya dengar tadi dari Pak Martin dan Ibu Anti ya bercampur aduk ya Bu ya, perasaannya pasti tidak dapat diungkapkan. Banyak ya, sekali. Bisa diungkapkan tetapi tidak secara menyeluruh lah ya. Begitu secara gamblang. Oke, baik. Nah, itu tadi perasaan lah ya, perasaan karena memang sudah 5 tahun, sudah lama beraktivitas, tiba-tiba ke depannya ini tidak lagi. Sudah tidak lagi. Dan juga masih ada perasaan kayak tanggung begitu ya. Sudah dari tahun 2022 ya. Tahapan dimulai 2022, 2021, 2022 ya. Ya. 2022. Nah, sekarang tinggal 7 bulan lagi hari H harus berhenti ya. Berhenti dia. Ya, berhenti sebagai Bawaslu begitu ya. Tapi nanti kedepannya ya tidak tahu bagaimana. Baik, Pak Martin, Ibu Anti, sudah terbayang nanti kedepannya
kalau kemarin-kemarin mungkin datang ke kantor, susun strategi pengawasan, isi alat kerja pengawasan, mengawasi ke KPU. Nah ini sudah pasti tidak lagi seperti itu. Ini sudah terbayang aktivitas ke depan Bapak Ibu berdua seperti apa? Bu Anti, sudah terbayang? Ya, kalau bilang terbayang sudah ya, maksudnya karena kami memang sudah dipersiapkan oleh Bawaslu untuk menghadapi situasi apapun ya, dan kalau saya tetap akan berkontribusi walaupun kewenangan saya sebagai anggota Bawaslu tidak bisa lagi karena sudah terhenti. Tetapi sebagai masyarakat saya tetap harus melakukan pengawasan ya, pengawasan dari luar. Jadi sekarang bukan orang dalam lagi, tapi maksudnya dari luar akan tetap berkontribusi sebagai warga negara. Mungkin dalam pengawasan partisipatif ya, kalau di Bawaslu seperti itu, kami tetap dari luar dan memantau atau mengamati proses yang terjadi. Kayak tujuannya adalah supaya bagaimana dengan lebih banyak mata yang mengawasi, prosesnya akan semakin baik seperti itu. Terutama kami di Kabupaten Jayapura. Yang saya tahu Ibu sebelumnya dosen ya Bu ya? Ya. Berarti ini balik lagi ke kampus ya? Iya, saya kembali lagi ke kampus, saya akan mengajar. Di kampus mana Bu? Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentani. Oh iya ya. Ini Pak Martin mungkin ini Bu Anti ini dosen killer atau Iya. Saya baik hati kok. Oh begitu Saya ya Bu baik ya? hati. Sama seperti di Bawaslu, di kampus pun akan tetap seperti itu, yang Oke. penuh senyuman dan ramah terhadap semua Ya, orang. jadi siap-siap nanti teman-teman yang jadi mahasiswa Ibu Anti ya. Nah, itu dicatat ya yang baik hati. Iya. Jadi kalau killer atau bagaimana nanti protes langsung. Ah, berarti Ibu balik lagi ke kampus ya jadi Iya. dosen. Kalau Pak Martin sendiri? Kalau saya sendiri kan sudah terbayang lah. Artinya setelah dari Bawaslu ini saya balik, sementara ada bangun-bangun usaha kios dan lain-lain, dan ya, bisnis-bisnis kecil-kecilan lah. Berarti balik lagi ke Supior ya Pak? Ya, Masih di aktivitas Supior ya? seperti biasa. Ya seperti itulah. Kemudian ada tugas-tugas tanggung jawab di selain ini kan masih berkecimpung di gereja dan sebagai pelayan di gereja. Ya itu yang mungkin perlu saya harus kembali melihat tugas-tugas tanggung jawab dari sisi itu saja sih. Ya, mudah-mudahan sukses ya. Iya, Bapak Ibu amin. di aktivitasnya atau di profesinya berikutnya. Bu Anti, Pak Martin dari 2018 ya. Berarti mengalami sudah mengawasi Pilkada 2018, Gubernur ya. Kabupaten Jayapura 2018. Iya, Bupati juga. saya dari 2017-18. Oh ya, 2017 Panwas berarti ya. Iya, Panwas. Pak Martin juga Di 2019 itu pemilu, kemudian 2020 itu pilkada. Oke, ya berarti sudah pilkada sudah alami ya, terus pemilu. Ini mungkin ada catatan-catatan lah ya. Mungkin berdasarkan pengalaman itu sudah terbayang. Nanti 2024 ini apa yang harus diperbaiki? Bisa jadi wawasan tambahan mungkin untuk nanti Bawaslu kabupaten kota yang melanjutkan atau kabupaten kota yang lain. Ada mungkin dari Pak Mart atau Ibu Anti? Ya, kalau catatan mungkin ada rencana-rencana yang harusnya dilakukan tapi karena terhenti tidak bisa dilakukan banyak ya. Terutama kami di Kabupaten Jayapura mungkin karena selalu terkenal dengan minimnya netralitas ASN ya. Dan iya, kami di masa saya saat ini yang belum sempat saya lakukan sosialisasi kepada ASN untuk nanti mereka harus menjaga netralitas jelang pemilu 2024, dan juga mungkin kepada anak-anak muda nanti yang akan menjadi pemilih pemula, itu yang mungkin penguatannya mungkin di kami masih kurang, dan harapan saya teman-teman yang akan melanjutkan lebih memperhatikan itu lagi. Jadi terkait netralitas ASN dan juga konsen kepada pemilih pemula supaya nanti
mereka ini tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga mereka akan melakukan hal-hal yang kita sama sekali tidak inginkan, seperti itu. Di pemilu dan pilkada sebelumnya netralitas ASN jadi catatan Iya, di Kabupaten untuk Jayapura ya Bu ya? Untuk Kabupaten Jayapura ini waktu pilkada, karena kebetulan saya pun adalah staf waktu pilkada 2017 ya, dan ini menjadi salah satu isu yang memang sangat santer sekali untuk di Kabupaten Jayapura, sehingga menurut saya terkait dengan ini memang harus banyak penguatan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya lebih kepada ASN. Bagaimana nanti harus menjaga netralitas pada pemilu dan juga nanti pilkada yang akan terjadi sama-sama di 2024. Ini mungkin Iya. kita ngobrol ya Bu ya. Iya. Di kampanye atau di pungut hitung keterlibatan ASN? Iya. Kalau tahapan waktu pilkada memang terjadinya pada saat kampanye ya. Ya sebagai manusia banyak orang yang kadang memang tidak bisa menahan diri. Kita lewat dan pada saat itu ada orang berkerumun, ada yang menyampaikan visi misi. Biasanya kan di saat seperti itu kita lupa bahwa kita adalah seorang ASN, ikut mengangkat tangan atau berpose dan ya lambang-lambang yang kita tampilkan, dan itu akan dikategorikan sebagai terlihatnya mendukung. Iya, akan terlihat seperti mendukung. Nah, ini yang menurut saya memang harus banyak edukasi yang nanti diberikan kepada masyarakat. Jadi terutama media sosial kita yang harusnya tidak boleh melike atau mengikuti karena kita ASN. Ini masih banyak ASN yang menurut saya belum teredukasi dengan ini, sehingga mungkin nanti ke depan teman-teman yang akan melanjutkan itu harus banyak memberikan sosialisasi kepada kepada masyarakat, khususnya mungkin untuk boleh ASN. Ibu kalau mau memberikan himbauan kepada ASN di Kabupaten Jayapura, sahabat Bawaslu. Ya, mungkin karena saya ASN ya, satu bahwa ya kita wajib netral ya, wajib netral. Itu mungkin Bapak Ibu ASN ya. Jadi wajib netral. Kita punya hak pilih, tetapi ya itu hanya bisa kita gunakan pada saat hari H ya, pada saat hari H nanti 14 Februari 2024. Tapi sebagai ASN, apapun pilihan kita atau siapapun yang akan kita pilih itu harus tetap menjadi rahasia. Bukan berarti kita tidak boleh mengetahui, kita boleh mencari tahu siapa yang akan kita pilih nanti, tetapi dengan cara-cara yang baik ya, dengan cara-cara yang baik, tidak dengan cara-cara yang tidak netral ya. Kalau sekarang kan kita bisa mengetahui dari media sosial, pasti akan ada banyak calon yang akan menggunakan media sosial untuk memperkenalkan diri dan lain sebagainya, dan dari situ kita bisa melihat bagaimana mereka apakah nanti bisa menjadi pemimpin kita atau lain sebagainya. Itu bisa kita pelajari lewat media sosial tanpa harus memberikan like atau bahkan membagikan postingan mereka. Seperti itu. Tidak boleh menunjukkan keberpihakan ya Bu ya. Baik, mungkin Bapak Ibu ASN ya, sahabat Bawaslu yang berprofesi ASN, mungkin itu jadi catatan penting karena di pengalaman lalu itu sudah terjadi di Kabupaten Jayapura ya Bu ya. Oke, baik. Ya, selanjutnya mungkin Pak Martin juga ada catatan kami yang berdasarkan pengalaman kami ya, 2019 pemilu, kemudian 2020 itu pilkada, hampir sama dengan Bu Anti. Itu kalau kami khususnya di Kabupaten Supiori ya, mungkin juga di kabupaten lain dan kota juga mungkin mengalami hal yang sama, yaitu banyak sekali manipolitik sama ASN ini juga pelanggaran. Nah, kalau kami di kasus-kasus yang kami pernah tangani, pengalaman kami di 2020, itu ada beberapa ASN yang kami tangani dan kami sudah laporkan sampai ke Komisi ASN. Nah, ini menjadi catatan kami secara pribadi di Supiori, yang kemudian hal-hal ini bisa dilakukan, diteruskan oleh teman-teman yang periode berikut. Yang nanti maju itu harus benar-benar kita konsisten begitu. Kalau yang kita lihat, kita awasi dia terlibat langsung, nah kita harus klarifikasi, kita harus panggil, tegur 1-2 kali, kalau sampai 3 kali mereka tidak indahkan ya kita laporkan, tindak lanjut saja.
ASN begitu. Nah, nanti kan ada sanksi-sanksinya di sana, itu kembali lagi ke kami ASN. Nah, kalau money politik ya itu kelihatan banyak. Kalau di Sepiori kami pernah sampai pidana, ada pidana, kemudian ada yang kami tindak lanjut, itu banyak yang kita tangkap tangan bersama, itu ada di sana. Nah, hal-hal ini yang mungkin menjadi harapan kami, catatan-catatan ini yang kemudian menurut kami, teman-teman kami yang nanti menggantikan kami di posisi kami yang sementara kami akan berakhir di tanggal 15 besok ini, ya mudah-mudahan mereka bekerja juga secara maksimal dan punya planning-planning, perencanaan ke depan untuk mengantisipasi kondisi-kondisi seperti ini. Itu harapan-harapan kami. Kami mau untuk Bawaslu itu menunjukkan giginya gitu, biar supaya masyarakat tahu bahwa oh ini kerja-kerjanya Bawaslu seperti ini, begitu. Jadi sahabat Bawaslu, tadi apa yang disampaikan oleh kedua tamu pada podcast kali ini mungkin bisa di search ya, bisa cari di Google begitu terkait dengan kasus-kasus yang tadi disampaikan jika ingin tahu lebih detailnya ya. Tadi di Kabupaten Jayapura ada pelanggaran netralitas ASN, termasuk juga di Supiori ada pelanggaran netralitas ASN, dan juga ada money politik yang langsung tangkap tangan ya, Pak Martin. Itu di Pilkada 2020. Hari H ya? Iya, di hari H itu. Berapa orang kalau boleh saya tahu? Kalau berapa orang ya lumayan, nah itu ada banyak ya yang lakukan itu. Dan tapi secara ini nanti boleh teman-teman lihat di apa, pernah kasusnya nanti dibacakan rinciannya, ada jumlah berapa orang, di situ semua ada. Karena itu kita tanggung bersama, kita menanggung itu secara bersama-sama, kerjasama dengan penyidik, jaksa untuk kita sama-sama Gakumdu ya. Gakumdu istilahnya di sentra Gakumdu di sentra Gakumdu untuk menyelesaikan itu. Jadi sahabat Bawaslu khusus untuk penanganan pelanggaran terkait dengan pidana pemilu. Nah ya, money politik ini masuk ke pidana pemilu. Jadi untuk pidana pemilu ini dia tidak hanya Bawaslu yang memproses, tetapi dia masuk di sentra Gakumdu, di mana sentra Gakumdu ini di dalamnya itu ada dari kepolisian dan kejaksaan. Jadi Bawaslu dibantu oleh kejaksaan dan kepolisian untuk memproses dugaan pelanggaran pidana pemilu ya. Jadi uangnya besar kah tidak, Pak Martin? Money politik itu. Money politik uangnya besar ya. Besar ya? Besar itu. Waktu yang kasus yang kita pernah tangani ya. Ada lagi tuh satu saya lupa Mas Farsan. Terus penggunaan surat suara yang salah, coblos 2 kali. Itu juga masih terjadi. Kalau kami di Supiori itu juga pidana juga. Salah satunya itu. Sudah ditindak juga ya? Sudah ditindak sampai di itu ya seperti tadi Bu Anti sampaikan ya, maksudnya kepentingan-kepentingan politik. Ya kita ada yang mengarahkan pemuda-pemuda masyarakat yang masih labil dalam mobilisasi, hal ini. mobilisasi. Kemudian mereka ini kan pemahamannya tentang pemilu itu kan minim ya. Sehingga kalau dibilang tidak apa-apa ya mereka ikut saja. Yang penting dikasih uang, mereka rasa ya sudah ada dikasih uang, coblos. Nah, tidak tahu coblosnya dipakai di 2 kali, ya sudah kena dana. Nah, jadi sahabat Bawaslu yang menyaksikan podcast kali ini, ya ada beberapa, ya mungkin banyak ya pelanggaran pemilu. Jadi ya Bawaslu berharapnya sebenarnya tidak ada lah ya. Kita tidak ingin menghukum, betul ya, menindak. Begitu ya Bu ya? Ya, mungkin di sini sahabat Bawaslu jangan lihat uangnya ya, karena jangan lihat uangnya, tapi lihat sanksinya. Kalau seandainya sahabat Bawaslu itu tertangkap pada saat menerima uang dan harus datang melakukan coblos 2 kali, sanksinya yang berat itu yang mungkin harus menjadi pelajaran untuk kita dan memawas diri supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita bersama. Kadang berpikir 100.000 saja kenapa kalau terima ya, tapi ya sanksi di balik 100.000 yang teman-teman terima dan juga nanti dampaknya kepada demokrasi di tempat kita masing-masing, karena ya suara teman-teman sudah dibeli dengan sangat murah sekali. Bagaimana pembangunan ke depan, jalan, sekolah, beasiswa dan apa yang teman-teman harapkan pastinya tidak akan sama
dengan kalau Uang iya itu. dengan nilai uang yang teman-teman sudah terima begitu. Yang harusnya program itu benar-benar harus sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan, tapi karena kita sudah menjual suara kita ya berarti pasti ada politisi yang akan menganggap wah ini sudah selesai ya tugas dan tanggung jawab saya, waktu pemilihan kan saya sudah kasih mereka gitu. Jadi gitu. Di sahabat Bawaslu ya tadi ya yang Bu Anti bilang, katakan ya uangnya kecil ya. Uangnya kecil tapi sanksinya itu yang nanti berpengaruh ya. Oke baik, mungkin kalau bisa saya simpulkan ada beberapa tadi poin ya, Bapak Ibu catatan ke depannya itu mungkin lebih fokus ke kerjasama mungkin ya, eee, MOU dalam rangka memberikan pemahaman kepada kelompok masyarakat untuk tidak melakukan apa yang dilarang oleh peraturan ya. Seperti tadi kan sebenarnya dari Bawaslu sendiri juga tidak ingin ya menindak para ASN, terus yang tadi money politik. Tetapi karena sudah aturan yang melakukan itu mau tidak mau ditindak. Mungkin catatan ke depan dari Pak Martin mungkin tadi saya bisa simpulkan dari Ibu Anti itu ke depannya itu ingin supaya fokus ke pencegahannya. Ya Bapak Ibu ya, pencegahan supaya masyarakat maupun itu ASN atau ya bukan ASN juga tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang nantinya akan ditindak oleh Bawaslu begitu ya Bapak Ibu ya. Oke baik, selanjutnya mungkin terakhir ya. Ini sudah tidak di Bawaslu, apakah berhenti kontribusi Bapak Ibu terhadap ya bisa dibilang kemajuan demokrasi di tanah Papua? Sudah karena saya tidak di Bawaslu ya sudah selesai, tidak ada urusan lagi untuk mungkin nanti ada kampanye sudah saya sudah tidak Bawaslu lagi. Mungkin nanti pungut hitung sudah biar atau Bapak Ibu masih ada rencana ingin tetap meskipun tidak di Bawaslu ingin tetap ada kontribusi? Pak atau Bu Anti terlebih dahulu? Ya kalau, dibilang berhenti seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kewenangan saya yang terhenti ya, tetapi, hak dan kewajiban saya sebagai warga negara harus tetap berjalan ya. Apalagi saya sebagai, ASN ya netralitas saya harus dijunjung tinggi, nomor satu. Jadi jangan sampai, itu kan kemarin waktu saya jadi Bawaslu, jadi sekarang setelah sudah tidak di Bawaslu ya saya tidak usah lagi memperhatikan hal-hal itu, tidak. Tapi apa yang dulu saya katakan harus tetap saya lakukan, kayak gitu. Jangan sampai itu terhenti, karena pun, sebagai, ya, yang pernah di Bawaslu dan punya pengalaman, orang pasti juga akan mencontoh, "Dia itu dulu begini, kenapa sekarang jadi lain?" Kayak gitu. Jadi memang, harus tetap, menjadi contoh untuk orang-orang di luar sana, walaupun sudah tidak lagi di Bawaslu karena saya sudah mendapatkan pengalaman yang sangat, banyak sekali di Bawaslu. Jadi, mungkin nanti ke depan, ya saya juga berpikir bagaimana saya, eee bisa berkontribusi bukan hanya, sebagai dosen yang mengajar, mungkin mengingatkan sesama teman ASN atau mahasiswa saya, tetapi juga mungkin dengan yang lebih luas kita memanfaatkan teknologi dan informasi, ya seperti ini mungkin saya juga ingin mempunyai channel YouTube yang, bagaimana pengalaman saya dan bagaimana apa yang harus dihindari dan tidak boleh dilakukan pada saat pemilu, mungkin bisa mengedukasi teman-teman pemilih pemula. Tetap aware ya Bu ya? Iya, jadi itu sih harapan saya, maksudnya ke depan yang ingin saya lakukan. Tapi tentunya ya kita, pasti menunggu waktu yang tepat untuk itu. Kalau nanti buka Channel bikin YouTube. channel YouTube ya nanti collab dengan Ya. podcast Bawaslu Papua ya Bu ya? Harus itu. Oke. Harus, mungkin itu Pak sih. iya, oke siap Bu. Pak Martin? Ya, kami lahir dan kami tahu dibesarkan dalam Bawaslu seperti apa. Susah senangnya itu seperti apa. Sehingga ada satu hal yang menjadi catatan penting bagi saya secara pribadi adalah Bawaslu tuh punya langkah pencegahan. Itu paling penting. Jadi menurut saya
teman-teman Bawaslu yang nanti periode berikut menggantikan kami itu harus mengedepankan langkah pencegahan itu. Kontribusi kami di luar daripada Bawaslu ini, harapan kami tetap harus, walaupun di luar, tapi kami harus dilihat sebagai bagian dari Bawaslu. Yang kemudian kami akan terus dengan sepenuh hati, perasaan untuk kerja untuk Bawaslu. Walaupun kami sudah tidak sama-sama, seperti tadi Bu Anti bilang, dalam lembaga secara inti, tapi kami merasa karena dilahirkan oleh Bawaslu, kami punya hati untuk Bawaslu, walaupun kami di luar, kami harus bekerja semampu kami. Apa yang kami bisa berikan untuk Bawaslu? Semasa Bawaslu membutuhkan kami ada Bawaslu. Nah, mungkin ya ke depan ada kegiatan-kegiatan di tingkat kabupaten, mengundang kami sebagai mantan-mantan Bawaslu gitu ya. Mantan Barisan para mantan. Ya, memberikan pengalaman, membagi pengalaman tentang pemilu, langkah-langkah pencegahan apa yang bisa kami berikan itu nanti kami hadir. Ya, kami harap juga nanti rekan-rekan kami di Bawaslu Kabupaten Kota bisa membangun komunikasi dengan kami. Nah, harapan itu kami mau harus terjalin biar kami sama-sama mengawasi proses pemilu 2024 ini, karena pandangan kami sendiri pemilu 2024 sangat luar biasa. Proses persoalannya nanti akan kita hadapi karena pemilu ini besar, banyak persoalan yang nanti kita hadapi sampai dengan nanti ke pilkada kan begitu. Jadi harapan kami ya kita koordinasi terus harus ada, kita bangun bersama. Ya, teman-teman yang terpilih jangan berpikir kita seperti apa, tapi mari pakai kami terbuka, kami bagian dari kalian begitu. Intinya seperti itu. Jadi tetap jadi agen-agen pencegahan. Agen-agen pencegahan benar. Soalnya rugi kalau seandainya tidak dipakai kan, maksudnya gitu. Iya. Tidak diberdayakan. Tidak diberdayakan, padahal sudah dibina selama kurang lebih 5 tahun dan kalau tidak digunakan ya rugi menurut saya. Merupakan aset penting untuk benar. Bawaslu sendiri ya, Bapak Betul. ya. Nah, jadi ya mungkin itu juga jadi poin penting dari pembicaraan kita bahwa pengawasan pemilu itu tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu, tetapi masyarakat secara umum begitu, baik itu secara kelompok ataupun mandiri sendiri itu ya setidaknya ikut partisipasi, ada andil ya begitu. Kalau misalnya memang tidak bisa mengingatkan atau mencegah, mungkin untuk dirinya sendiri tidak melakukan apa yang dilakukan. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas bincang-bincang pada siang hari ini. Kita sudah mendengarkan atau tadi sudah berbincang-bincang dengan Pak Martin dan Ibu Anti terkait dengan pengalaman di Bawaslu dan juga harapan-harapannya. Untuk podcast kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak. Kita slogan. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Kami pengawas pemilihan umum.